Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, semoga kita dalam lindungan Allah, amin ya Allah. Kisah pembasmian PKI di Blitar, oleh Brawijaya dan Banser. TNI Kodam 8 Brawijaya mencium aroma kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) di wilayah Blitar Selatan. Operasi Trisula Blitar Selatan pun digelar. Operasi yang dipimpin Kolonel Infantri Witarmin ini melibatkan 10.000 anggota Banser. Tonton sampai selesai biar tidak salah paham dan bisa menambah wawasan kita dalam sejarah, kekejaman PKI dan penumpasan PKI di Blitar. Selamat menonton. Jalan apapun yang ditempuh oleh gerombolan PKI tidak akan menolong dari kehancurannya, kata Kolonel Infantri Witarmin dalam buku Operasi Trisula Kodam 8 Brawijaya. Atas perintah langsung dari Panglima Tertinggi TNI, Kodam Brawijaya langsung bergerak cepat. Perintah operasi tanggal 2 Mei tahun 1968 diluncurkan dengan diikuti pembentukan Komando Operasi Trisula. Batalion Infantri 531 Para, Batalion Infantri 511, Batalion Infantri 513, Batalion Infantri 521, dan Batalion Infantri 527 dikerahkan. Kodim 0808 Blitar, Kodim 0807 Tulungagung, Kodim 0818 Malang serta sejumlah koramil, juga dilibatkan sebagai satuan teritorial. Komando Operasi Trisula juga menyiapkan on-call, Batalion Zeni Tempur Amfibi di Pasuruan, Batalion Artileri Medan di Ngawi, Batalion Infantri 501 Para, serta grup resimen RPKAD. Kekuatan Angkatan Udara Taktis juga diterjunkan. Operasi Trisula Blitar Selatan mendapat dukungan Ansor Bansernu. Lebih dari 10.000 Banser yang berasal dari Blitar, Kediri, Malang, Jombang, Tulungagung dan Trenggalek diterjunkan ke Blitar Selatan. Agar sesuai isi perintah operasi tanggal 2 Mei tahun 1968, semua Banser yang bergerak bersama TNI mengenakan seragam Hansip Wanra. Kiai Haji Maksum Jauhari Komandan Banser Pesantren Lirboyo Kediri, ikut terjun langsung dalam operasi penumpasan. Saya sendiri waktu itu ya pakai seragam Hansip, berkeliling sampai pedalaman Blitar dan Malang Selatan, kata Gus Maksum dalam Banser berjihad menumpas PKI. Isi utama dari perintah operasi tanggal 2 Mei tahun 1968 adalah menghancurkan proyek basis PKI Blitar Selatan. Di bawah komandan Satgas Operasi Trisula Kolonel Infantri Witarmin, perang dimulai. Pos komando pertempuran diletakkan di wilayah Kademangan. Pengepungan besar-besaran dilakukan di wilayah Suruhwadang, Maron dan Ngeni SMN, yang merupakan desa-desa proyek mutlak PKI Blitar Selatan. Untuk meringkus kader dan simpatisan PKI yang bersembunyi di tengah warga, TNI menerapkan taktik pagar betis. Di bulan Juni tahun 1968, Banser yang berpakaian Hansip, personel TNI dan masyarakat berderet panjang hingga puluhan kilometer. Mulai dari Suruhwadang hingga Maron. Pengepungan tersebut diikuti dengan aksi penggeropiokan kilat. Pasukan Operasi Trisula juga bergerak intensif di seluruh perbatasan Blitar Selatan di wilayah Tulungagung dan Malang. Wilayah perbatasan terbongkar sebagai jalur keluar masuk kurir PKI dari Surabaya dan Malang. Dijelaskan secara rinci dalam buku Operasi Trisula Kodam 8 Brawijaya. Pada hari pertama Operasi Trisula dalam waktu singkat sebanyak 4.280 orang dikumpulkan. Sebanyak 8 orang teridentifikasi sebagai anggota gerilya desa dan 2 orang sebagai detasemen gerilya PKI Gaya Baru Blitar Selatan. Banyak kader PKI yang tertangkap hidup-hidup dan menyerah. Namun tidak sedikit yang mempraktikkan aksi gerakan tutup mulut GTM, dan tidak tahu, tidak dengar dan tidak mengerti. Saat diinterogasi mereka memilih mengunci mulut. Rata-rata aksi GTM dilakukan para kader PKI tingkat bawah. Sementara kader tingkat menengah atas memilih berbicara, dan oleh TNI langsung dipakai sebagai petunjuk operasi. Meski terdesak, para kader PKI yang lolos dari penggeropiokan, melawan. Baku tembak terjadi di medan-medan sulit, tebing perbukitan dan hutan. Dalam bertempur PKI menerapkan gaya perang gerilya, yakni menyerang dan menghilang. TNI meladeni dengan taktik perang anti-gerilya. Dengan taktik spiral, satu sasaran diserang berulang-ulang. Serangan berlangsung estafet tanpa henti, dengan tujuan tidak memberi kesempatan musuh istirahat dan berkonsolidasi. Sejumlah rumah bawah, yakni lubang-lubang di pinggir sungai yang menjadi tempat persembunyian orang-orang PKI, dihancurkan. Dengan gerakan intelijen di kawasan yang dikuasai PKI,
TNI melancarkan operasi ayam alas dengan taktik oblek telur aduk telur. Sesuai namanya oblek telur, penyisiran dilakukan berulang dan terus-menerus. Dalam waktu singkat, simpul-simpul PKI di masyarakat terbongkar. Mereka yang selama ini sebagai sumber logistik PKI dan termasuk jaringan pembinaan ideologi di tengah masa rakyat, terungkap. Seluruh rakyat mulai ragu dan tidak mempercayai lagi gerombolan PKI yang sudah lama menguasainya. Dengan menamai Operasi Kolomonggo, pasukan TNI bersama Bansernu terus merangsek maju ke wilayah yang dikuasai PKI. Orang-orang PKI yang menolak menyerah, digilas. Dalam baku serang di kawasan Gunung Asem Panggung Rejo, Oloan Hutapea terbunuh. Dedengkot PKI itu ambruk dan tewas setelah lemparan batu besar mengenai kepalanya. Pada tanggal 15 Juni tahun 1968, Ir Surahman juga tewas tertembak di kawasan hutan Desa Maron. Surahman sudah diperingatkan untuk menyerah, namun nekat kabur. Bedil Kopda Supono mengakhiri hidupnya. Surahman merupakan pimpinan PNI ASU, Alisastro Amijoyo Surahman, yang berafiliasi dengan PKI. Pada tanggal 20 Juli tahun 1968, Batalion Infanteri 511 berhasil menangkap rewang hidup-hidup di Sumberjati, Kademangan. Ruslan Wijajasatra Ketua Politbiro PKI Gaya Baru Blitar Selatan tertangkap tanggal 13 Juli tahun 1968 di Kaligrenjeng. Hanya selisih sehari, yakni tanggal 14 Juli tahun 1968, Ketua Departemen Perjuangan Bersenjata Perjuta, Munir ditangkap di Duku Jembangan. Perang urat saraf dengan seruan 3M, yakni membantu, menyerah atau mati terbukti ampuh. Banyak kader PKI Blitar Selatan yang sudah terkepung akhirnya memutuskan menyerah. Operasi Trisula selama 90 hari di sepanjang tahun-tahun 1967 sampai tahun 1968, berhasil menumpas PKI Gaya Baru Blitar Selatan. Sebanyak 57 pimpinan PKI mulai tingkat 200 pusat CDB Provinsi, CS Kabupaten, hingga CSS Kecamatan ditangkap hidup dan mati. Operasi yang dipimpin Kolonel Witarmin berhasil menyita 43 pucuk senjata api dengan berbagai jenis, 20 peralatan senjata api, termasuk radio dan mesin ketik, serta 135 perkakas lainnya. Untuk mencegah terulangnya peristiwa kebangkitan PKI di Blitar Selatan, TNI menempatkan anggotanya sebagai caretaker di pemerintahan mulai tingkat kecamatan hingga desa. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita dalam sejarah. Ingat, jangan pernah melupakan sejarah. Kita harus berterima kasih kepada Allah, yang telah menyelamatkan bumi Indonesia dari kekerasan PKI. Dengan pertolongan Allah PKI tuntas. Bila ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya dari Kodi Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.